Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fi, amma ba'd. Alhamdulillah, kami bersama kru Grebeg Hantu sudah berada di bendungan bendungan di kawasan Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Nah, jembatan Winong ini ataupun ada bendungannya, ini juga mistisnya sangat kuat sekali ataupun banyak aura negatifnya. Di antaranya ini bendungannya sangat aneh, sahabat. Karena apa? Karena dari atas ada tumpangan air, kemudian air itu turun ke bawah, kemudian naik. Ini sangat aneh sekali di antaranya. Oke, mudah-mudahan sahabat bersama kru masih dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, kita langsung saja explore di bagian bendungan, di mana bendungan ini tumpang tindih ataupun jalur air ada yang di atas, dari atas kemudian menuju ke bawah kemudian ke atas lagi, ada juga di jalur bawah airnya. Oke sahabat, kita dari sini dulu. Nah, ini di mana ya, kalau ini sih bangunan, termasuk bangunan lama sahabatnya. Nah, kita menuju ke air dulu nih. Nah, di mana air ini tembusannya kalau dari sana itu Geongan sahabat, desa Geongan. Ya, kalau ke sana arah Geongan. Nah, kemudian ke sini arahnya adalah ya, ada di sana di depannya nanti ada kali lagi, nanti saya sebutkan. Nah, kemudian anehnya dari kali ini jalur airnya tidak lurus, tapi jalurnya adalah ada gorong-gorong dari bawah, kemudian air tersebut ternyata naik lagi sebelah sana, kemudian menuju ke arah timur. Nah, ini aneh. Nah, ternyata jembatan ataupun bendungan ini sudah lama karena dari bangunan Belanda, jadi saya percayalah kalau zaman dahulu. Oke sahabat, kita coba menelusuri ke sana. Assalamualaikum ya Mas Wahib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Wahib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sahabat, saya sebutkan di mana jalur air khususnya dari bagian atas. Nah, di sini tumpang tindih sahabat ternyata. Nah, ini adalah bendungan. Ya, bendungan airnya yang bagian atas. Nah, ternyata di bawah itu gorong-gorong sahabat, gorong-gorong menuju ke bawah. Nah, ternyata ke bawahnya juga cukup dalam sahabat ya. Nah, terus dari bawah itu air kemudian dari sana muncul ke atas sana. Nah, ini termasuk aneh lah ya, saya juga baru melihat bendungan yang seperti ini sahabat. Biasanya kan kalau bendungan kan lurus gitu, tumpang tindih tapi lurus, tapi yang di Winong ini adalah jembatan ataupun bendungan yang sangat aneh. Dari bawah kemudian airnya naik ke atas sahabat. Oke, nah ini bendungannya dari sini, nanti keluarnya dari sana sahabat. Oke, kita menuju ke sana, ke jembatan di mana air yang ada di explore dari sana saja tetap ya. Air yang ada di bagian bawah ini sahabat. Nah, ini jembatan sahabat ya. Dan jembatan ini termasuknya dibilangnya masih baru, karena dulu itu belum ada jembatan. Jadi entah, nggak tahu itu orang yang lalu lalang di wilayah sini lewat mana. Tapi mungkin ini juga ada jembatan setapak, tapi hanya bisa dilintasi ataupun dilewati pejalan kaki saja sahabat. Ya, jadi dulu mungkin hanya pejalan kaki, tapi sekarang alhamdulillah bisa dibangunkan jembatan dan bisa dilalui motor dan mobil. Nah, ini tapi baru jembatannya sahabat yang kita sini. Nah, kemudian ini jalur kali bagian bawahnya sahabat ya. Ini jalur kali bagian bawah.
ini sendiri jalurnya. Itu dari jalur Kali Ciwaringin. Nah, ini jalurnya dari bawah. Nah, di bawah ini ada gorong-gorong. Ya, gorong-gorong di mana keluar air dari atas ini, sahabat. Ya, dari sini ada gorong-gorong masuk ke bawah, kemudian ke atas lagi di sebelah sana, sahabat. Ya, di sebelah sana. Oke, nanti kita explore. Coba kita interaksi dengan aura negatif di sini. Seberapa kuatnya, sahabat? Karena saya juga merasa berat ini, berarti kumpulan di sini mungkin lumayan banyaklah penunggunya. Oke, coba saya interaksi di sini. Oke, sahabat, kuat sekali di sini juga, karena di mana di sini itu ada 2 jalur kali. Ada kali yang terbentang antara utara dengan selatan, kemudian ada juga air yang terbentang yang tadi aneh dari barat ke timur. Nah, itu jalurnya. Yang anehnya adalah tadi gorong-gorong dari bawah kemudian naik ke atas. Nah, ternyata masih ada kaitan dari yang kita pernah explore pada kemarin malam, sahabat, yang di jembatan Widong. Jadi masih ada kaitannya di sana. Jalur kali ini yang ada gorong-gorongnya dari bawah kemudian ke atas. Dan yang di sana itu penunggunya adalah siluman buaya putih. Ya, di sana itu. Jadi masih satu kaitan dengan kali tersebut, sahabat ya. Oke, kita menuju ke sana, coba gimana keluar air yang dari gorong-gorong tersebut. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa yatalataf wa yatalataf wa la yusuran nabikum ahada. Salamun qawlan min rabbir rahim wa antazil ya ayyuhal mujrimun. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sahabat, ini di mana kali ataupun sungai. Ya, nah ini keluarnya air tersebut dari gorong-gorong dari dasar, sahabat. Ya, dari sana kemudian air itu masuk ke bawah gorong-gorong kemudian ke atas lagi. Ya, kalau menurut akal sih saya kurang masuk akal ya. Karena apa ya? Karena dari bawah, dari atas ke bawah itu kan biasanya air tidak bisa naik ya. Tapi itu sih hebat. Ada dari dasaran tinggi, dari dasaran bawah kemudian ke atas. Itu kan lumayan tinggi tapi bisa naik. Ya, pikiran saya sih sebenarnya air itu muncrat ataupun keluar dari sana, tapi aneh itu bisa masuk ke dasaran kemudian timbul ke sini. Nah, ini sebuah keajaiban. Nah, ternyata bangunan tersebut itu dari bangunan zaman dahulu, sahabat ya. Dari zaman dahulu, yaitu dari bangunan zamannya Belanda. Nah, ini masih berdiri kokoh bangunannya. Ya, walaupun banyak kerusakan, tapi yang jelas ini fungsi dari kali tersebut itu masih baiklah, karena fungsi ataupun keluarnya air juga masih lancar di wilayah sini, sahabat ya, masih lancar. Nah, kemudian ya tadi saya mencari itu dari mana arah keluar air, tapi oke, sudah paham, ini ternyata dari sana ke bawah kemudian ke atas. Ini ada pohon apa, sahabat? Beringin tah. Sepertinya pohon beringin, sahabat ya. Nah, pohon beringin itu ternyata ada di bagian bawah sungai, jalur antara Ciwaringin menuju ke mana itu? Ada yang tahu menuju mana airnya? Arahnya ke sana lah, arah ke utara.
Ya, Jamblang. Jamblang. arah Jamblang. Iya tak? Ini intinya ini ke arah utara. Jadi nanti batas akhirnya ataupun ketemu di jalur laut. Ya. Nah, ini ternyata ada beringin. Saya dari tadi itu melihat beringin. Ini terlihatnya kuat sekali, sahabat. Ternyata penghuninya bukan hanya satu yang ada di sini kalau kita bisa melihat secara mata batin alias mata yang tidak tertutup. Ya, ini penghuninya banyak sekali, bukan hanya satu. Ya, diantaranya ada genderuwo, kuntilanak. Ya, ini yang menghuni di pohon beringin. Nah, konon pohon beringin itu sudah terkenal. Ya, sudah terkenal dari aura negatifnya, sahabat. Dari zaman dahulu itu sudah terkenal keberadaan bahwasanya aura negatif berada di bertempat tinggal di pohon beringin, sahabat. Nah, selain ini ada apa lagi, kru, di sini? Ada yang tahu? Selain dari kalau siluman buaya putih itu jalurnya di jembatan sana, di apa namanya, jembatan Winong yang kita ekspor pada kemarin malam. Nah, kalau di sini selain tadi penghuninya, apakah masih ada kaitan dengan buaya putih di sini, kru? Masih. Ya, masih. Ternyata masih satu ikatan karena masih satu jalur. Nah, oke sahabat. Tadi jalur dari kali tersebut yaitu menuju arah jembatan yang kemarin malam kita eksplor yang banyak aura negatifnya dan penunggunya adalah siluman buaya putih. Nah, jalur utama dari aura negatif tersebut adalah dari gorong-gorong ataupun dasar kali, yaitu jalur apa namanya, jalur Ciwaringin, sahabat. Nah, ini makanya mistisnya kuat sehingga ya tidak diherankan. Jadi kalau secara akal air itu tidak bisa masuk, tapi karena tadi ada aura negatif sehingga dari sana air masuk ke bawah kemudian bisa naik ke atas. Nah, ini ternyata terkuat aura negatifnya di sini, sahabat, dari jalur gorong-gorong. Nah, gorong-gorongnya ada di dasar kali yang jalur Ciwaringin. Ya, ini aura negatif kuatnya di sini, makanya air tersebut bisa naik ke atas karena diantaranya adalah ada bantuan dari aura negatif yang penunggu di sini. Ya, yaitu penunggunya adalah siluman buaya putih, sahabat. Oke sahabat, terima kasih bagi yang menonton channel YouTube saya. Ya, terus saya pesan buat masyarakat sekitar yang ada di sini, ya, mungkin bagi yang tahu ataupun yang belum tahu tentang kondisi sungai ataupun bendungan yang ada di sini, ya, yang jelas kita harus berhati-hati. Ya, kenapa? Karena kecelakaan ataupun korban itu terjadi jangan semata-mata kita menyalahkan aura negatif, tapi kita juga belajar dari diri kita sendiri. Dengan berhati-hati insya Allah semuanya bisa teratasi. Kalau kita tidak berhati-hati, kita ceroboh, nah ini yang jelas adalah bisa terkena kita sendiri, sahabat. Nah, jadi itu pesannya buat yang ada di sekitar sini, masyarakat Winong dan sekitarnya, berhati-hati misalkan mandi di kawasan sini, terutama di bagian gorong-gorong, ya. Khawatir kita masuk ketarik, ya udah innalillahi gitu loh. Jadi kita harus hati-hati. Misal mandi ya kita jauh dari kondisi sini, jauh dari aura negatif yang ada di sini, karena kawasan di sini itu sangat kuat sekali. Jadi sehingga misalkan kita mandi di area sini, ya kita harus berhati-hati, ya sahabat, ya. Ya boleh saja kita mandi di sini, tapi yang jelas kita harus berhati-hati karena
aura negatif terkuatnya adalah ada di kawasan sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube saya, dan terima kasih juga bagi sahabat yang sudah subscribe, dan bagi sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, selain yang tadi sudah saya jelaskan, ternyata di areal sini juga ada misteri makam yang entah itu makamnya siapa. Nah, di sini posisi makam tersebut berdekatan di areal sungai ataupun kali. Nah, ini sahabat di wilayah sini makamnya. Ya, yaitu keberadaannya adalah berdekatan dengan pohon beringin. Ini tidak ada makam, saya juga tidak tahu persis, tapi tadi informasi langsung dari masyarakat sekitar di wilayah Binong yang konon katanya di sana ada makam, ada satu makam. Tapi anehnya ini makam siapa? Ya, cuma satu makam di sana. Nah, oke sahabat. Jadi mistis dari gorong-gorong tersebut kita banyak kejanggalan dari awal sampai akhir. Ketika kita live, ya gambar juga tidak jelas. Ya, kemudian kejanggalan yang lain itu ya seperti ngeblur dan lain sebagainya. Nanti saya edit itu nanti gimana ya? Nanti coba nanti sebelum saya upload ke channel YouTube, saya edit seperti apa kondisi gambarnya. Nah, kemudian tambahan terakhir ini sahabat, gorong-gorong tersebut dibangun oleh kolonial Belanda. Ya berarti sudah puluhan tahun sahabat ya lamanya. Sekarang Indonesia merdeka juga sudah usianya berapa, Bro? 70 berapa? Saya sih dapat 72 atau 74. Nah, kemerdekaannya juga sudah 70 tahun lebih lamanya. Nah, tapi berdirinya ataupun keberadaan dari bangunan Belanda tersebut masih kokoh sampai hari ini. Dan ternyata dari bangunan Belanda tersebut ya bisanya mengandung mistis karena jelas ada aura negatif, yaitu semacam tumbal. Ini selalu ada, kalau biasanya bangunan Belanda itu ada tumbalnya ya, supaya bangunan kuat dan lain sebagainya, itu biasanya ada. Nah, ternyata ini di wilayah pembangunan gorong-gorong ternyata ada aura negatif, yaitu berupa tumbal untuk dijadikan dipasang manusia di situ sahabat. Makanya kuat sekali. Di antara aura negatifnya adalah seperti itu. Oke, terima kasih sahabat.